Selamat sore Rimi. Sore. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Gimana nih kabar kamu? Kabarnya 50-50 sih, agak lelah tapi gak apa-apa, lagi memulihkan diri karena lagi baik tugas juga. Kesibukannya sekarang lagi apa nih? Kesibukannya kebetulan aku lagi ikut organisasi dan buat bulan ini agak padat juga jadwalnya, itu juga dengan kuliah gak ada banyak tugasnya jadi lumayan hektik sih. Tapi keadaan kamu gimana sekarang? Baik-baik aja? Kalau keadaan sekarang baik-baik saja dan siap untuk konseling. Bagus ya. Oke. Untuk melanjutkan konseling yang kita lakukan beberapa bulan lalu, ini aku mau bacain dulu info konselnya. Jadi pertama, tujuan konseling di sini adalah untuk melanjutkan dukungan dan mengatasi masalah emosional, psikologis atau situasional yang Reni hadapi. Nah, saya di sini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari sesi sebelumnya, terus menetapkan tujuan baru dan menyesuaikan strategi yang diperlukan untuk mendukung kemajuan untuk Reni ya. Terus evaluasi sesi sebelumnya. Pada sesi konseling lanjutan ini, saya akan mengevaluasi kemajuan yang telah Reni capai sejak sesi sebelumnya. Terus mengidentifikasikan perubahan positif dan area yang masih memerlukan perhatian. Terus mendiskusikan umpan balik Reni mengenai pengalaman konseling sebelumnya. Terus tujuan baru dan penyesuaian strategi. Berdasarkan evaluasi sebelumnya, tujuan baru akan ditetapkan untuk memperkuat pencapaian positif yang telah Reni capai, terus mengatasi masalah yang masih ada atau baru muncul, terus menyesuaikan strategi konseling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Reni saat ini. Nah, proses konseling lanjutan ini akan melibatkan satu, diskusi dan refleksi. Melanjutkan diskusi tentang masalah pribadi, perasaan, pengalaman hidup Reni. Terus 2, intervensi dan teknik baru. Berdasarkan informasi yang nanti diperoleh, saya akan bekerja sama Reni untuk mengembangkan rencana intervensi yang sesuai. Ini mungkin mencakup berbagai teknik seperti yang akan saya lakukan nanti untuk Reni ya. Terus yang sesuai sama tujuan sama masalah yang Reni hadapi. Terus evaluasi berkala. Sama proses konseling, saya akan secara berkala mengevaluasi kemajuan Reni dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan Reni mendapatkan manfaat maksimal dari sesi konseling kita. Terus durasi. Jadi sesi konseling ini akan berdurasi sekitar 30 menit. Nah, karena kemarin kita udah konseling yang pertama, ini jadi sesi konseling kita yang terakhir ya. Nah, terus terkait kerahasiaan, semua informasi yang dibagikan selama sesi konseling akan dijaga kerahasiaannya dengan pengecualian yang sama seperti sebelumnya, yaitu jika ada ancaman serius terhadap keselamatan Reni atau orang lain. Terus kedua, jika diharuskan oleh hukum seperti kasus pelecehan, ancaman kekerasan gitu. Terus jika Remi memberikan izin tertulis untuk membagikan informasi tertentu kepada pihak ketiga, jika Remi mengizinkan untuk membagikan ini. Terus hak dan kewajiban Remi. Sebagai klien, Remi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi hak Remi memiliki hak untuk menanyakan metode dan pendekatan yang digunakan dalam konseling, terus memiliki hak untuk menghentikan sesi konseling kapan saja tanpa konsekuensi negatif, terus memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika merasa tidak puas sama apa yang nanti saya berikan, terus memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan prosesnya. Terus kewajiban Reni,
Yaitu, Remi diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam sesi konseling ini dan terbuka dalam berbagi informasi yang relevan. Terus Remi juga diharapkan untuk memberikan umpan balik yang jujur kepada saya sebagai konselor di proses konseling ini. Terus Remi diharapkan untuk mengikuti jadwal sesi konseling ini yang udah disepakati. Ya udah gitu. Terus persetujuannya dengan menandatangani formulir ini. Nih, jadi di sini Remi lihat. Jadi Remi di sini akan menandatangani persetujuan yang udah tadi aku bacain. Di sini bisa dibaca juga. Kalau udah dibaca, ditanda tangan. Ini diisi juga semuanya. Ya. Saya isi juga ya. Oke, ini udah ditandatangani. Kita masuk ke sesi konselingnya ya. Oke. Pada sesi konseling terakhir yang udah kita lakuin beberapa bulan lalu, saya ingin mereview beberapa topik dari pembahasan yang udah kita bicarakan saat itu. Yang pertama yang saya tangkap, penyesalan dan merasa terbebani oleh kesalahan di masa lalu. Remi merasa penuh penyesalan terhadap keputusan yang Remi ambil di masa lalu, seperti tidak percaya pada orang lain dalam mengerjakan tugas, atau merasa terbebani karena harus menanggung beban sendiri dalam situasi tertentu. Terus kesulitan dalam mempercayai orang lain. Remi mengalami kesulitan mempercayai orang lain, terutama dalam hal menyerahkan tanggung jawab atau menerima bantuan dari orang lain. Hal ini bisa berkaitan juga dengan pengalaman negatif di masa lalu, seperti kecewa pada teman yang melakukan pengkhianatan yang udah Remi ceritain waktu itu. Terus kesulitan dalam menghadapi konflik dan ekspresi emosi. Jadi di sini Remi merasa sulit untuk menghadapi konflik dan mengekspresikan emosinya. Remi cenderung memendam gitu perasaan, terus memendam masalah lah gitu, yang kadang-kadang berujung ke ledakan emosi yang nggak tepat, yang nyerang ke orang-orang terdekat Remi yang sebenarnya dia nggak salah tapi jadi kena imbasnya gitu. Terus trust issue dan trauma pengalaman di masa lalu. Remi pernah diselingkuhin sama mantan pacar Remi, ya kan, benar ya? Ya. Jadi bisa dibilang itu yang bikin kamu susah percaya gitu terhadap hubungan percintaan kamu gitu lah ya. Nah, hal ini tercermin dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, di mana kamu cenderung menarik diri dan enggan membuka diri karena takut disakiti lagi gitu. Terus kesulitan dalam menjalani hubungan sosial yang sehat. Remi mengalami kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat, terutama dalam mengelola ekspresi dalam pertemanan dan mengungkapkan diri tanpa takut nyakiti orang lain gitu. Terus kesulitan dalam mengelola konflik batin dan identitas. Remi memiliki kesulitan dalam mengelola konflik batin terutama terkait identitasnya, seperti kesulitan menerima keputusan yang dibuat di masa lalu dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kayak Remi ngerasa takut kayak hal yang udah lalu itu kayak
terjadi bukan terjadi lagi sih, maksudnya kayak menerima kesalahan Reni yang masa lalu itu agak sulit gitu lah ya. Terus sama Reni itu kesulitan untuk menerima diri sendiri dan memaafkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang udah dilakuin Reni, entah itu nggak sengaja atau gimana gitu. Jadi kayak Reni kepikiran terus gitu ya. Udah. Nah, dari yang udah tadi aku sebutin, kita kan nggak punya banyak waktu untuk konseling lagi kan. Jadi agar lebih singkat dan efisien, aku kelompokkan topik yang menurut aku berhubungan. Jadi bisa kita bahas di satu sesi ini gitu ya. Jadi nggak melenceng-melenceng gitu. Jadi yang pertama itu yang menarik itu kesulitan dalam mempercayai orang lain itu. Terus yang tadi aku bilang itu terutama dalam menyerahkan tugas, terus menerima bantuan dari orang lain, yang kayak susah percaya untuk orang lain mengerjakan tugas kelompok itu. Nah, di sini tapi ketika kamu ngerjain sendiri kamu ngerasa terbebani gitu. Nah, jadi kayak kamu nggak bisa hal ini tuh berhubungan sama itu kamu nggak bisa mengekspresikan diri kamu, kayak kamu nggak bisa nunjukin kalau kamu tuh sebenarnya merasa terbebani atau gimana gitu ya. Nah, terus berkaitan sama ini kesulitan mempercayai orang lain itu juga ada penyebabnya, yang mungkin dari kamu pernah diselingkuhin itu ya, bisa jadi kamu agak trust issue gitulah ya sama pengalaman yang udah terjadi di saat itu, masa lalu itu ya. Dari yang udah kamu ceritain itu pada sesi konseling ini, di sini yang pertama bisa saya ambil itu adalah rasa kurang percaya kamu, entah itu terhadap diri sendiri, orang lain, teman atau pasangan. Nah, gimana kalau kita fokusnya pada pembahasan itu? Apakah kamu setuju? Boleh, karena itu lumayan mengganggu pikiran saya juga. Oh ya, oke, baik. Bisa nggak sih kamu ceritain ulang pengalaman masa lalu apa yang bikin kamu susah percaya sama orang lain? Pengalaman masa lalu yang susah percaya sama orang lain terkait tugas? Terkait iya boleh, atau ya terkait tugas. Terkait tugas itu saya pernah mencoba untuk buka diri dan meminta tolong kepada teman, tolong kerjaan ini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi saya tuh meminta tolong tapi juga menaruh ekspektasi ke orang tersebut, karena saya biasanya untuk melakukan tugas selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya rela begadang, memotong jam tidur untuk menghasilkan tugas yang baik, karena juga saya berharap mendapatkan nilai yang bagus juga. Tapi kalau itu tugas kelompok, saya harus minta tolong ke teman, itu rasanya agak takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan berujung saya mengerjakan ulang lagi. Jadi saya pikir lebih baik ya udah saya kerjain aja semuanya gitu dari nol gitu. Apa sih yang biasanya kamu pikirkan ketika kamu tuh susah untuk percaya orang lain? Ada sih. Jadi misalnya yang mau minta tolong, saya tuh juga takut orang-orang berpikir masa gini aja nggak bisa gitu. Terus saya kebetulan kan juga kepala divisi di suatu organisasi. Nah, ketika saya meminta tolong kepada anggota lain, saya takut, padahal saya udah kepilih jadi kepala divisi, tapi malah minta tolong ke hal yang mungkin dianggap sepele gitu ke orang lain. Jadi sebisa mungkin saya berusaha mencari solusinya sendiri, misalnya baca di internet tutorial bagaimananya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dilakukan sendiri ya mendingan saya kerjain dulu. Kalau misalnya
tidak bisa terhandle baru minta tolong kepada orang lain, dan itu pun yang tugasnya benar-benar kayak mudah sekali gitu. Pernah nggak sih kamu ngalamin situasi di mana sebenarnya kamu sebenarnya orang lain itu bisa dipercaya tapi kamu masih ragu? Iya, pernah. Misalnya ini pernah sekelompok sebelumnya, terus aku lihat dia kayak bagus deh hasil tugasnya, tapi saya ragu untuk minta tolong karena takut membebani dia kayak. Jadi lebih baik ya udahlah aku dulu, kalau selama aku mampu untuk mengerjakannya sendiri, jadi lebih baik aku dulu yang kerjakan. Kalau misalnya benar-benar mepet atau benar-benar nggak bisa handle, akhirnya ya udah minta tolong. Kamu pernah mencoba kasih tanggung jawab kecil ke orang lain? Itu gimana? Pernah nggak? Pernah. Ini baru banget. Jadi aku kan jadi moderator di suatu webinar. Nah itu webinar itu dibagi menjadi 2 breakout rooms. Nah aku kebetulan jadi moderator yang share screen room pertama, dan sedangkan yang kedua tidak ada sama sekali. Jadi aku minta tolong ke anggota lain yang sekiranya bisa untuk share screen, karena kan saya tidak mungkin membelah diri jadi share screen untuk di 2 rooms. Nah itu adalah situasi di mana saya benar-benar tidak bisa handle, jadi baru minta tolong. Dan menurut saya kalau untuk share screen ketika seseorang bergabung ke organisasi harusnya bisa, jadi saya kira itu tugasnya tidak terlalu sulit. Balik lagi juga ke orang yang kamu anggap dia bisa lah ya gitu ya. Iya, karena sebelumnya kita juga udah bonding, jadi udah lumayan dekat dengan anggota itu, jadi saya benar-benar sudah percaya dengan dia. Apa hal kecil yang bisa kita coba nih setelah sesi konseling ini untuk membangun kepercayaan kamu kepada orang lain kira-kira? Hal kecil menurut aku sih untuk menurunkan ekspektasi ya. Jadi ketika meminta tolong, setidaknya yang penting tugasnya selesai dulu. Untuk urusan sesuai ekspektasi atau tidak itu urusan belakangan. Dan menurut aku karena manusia itu makhluk sosial, harus saling membantu, jadi tidak ada salahnya meminta bantuan kepada orang lain. Tidak perlu merasa terbebani dan berpikir ada orang lain yang sama seperti aku, jadi bersedia untuk membantu, bersedia untuk backup gitu. Ya setidaknya mencoba dulu lah ya untuk berarti untuk kedepannya kita aku harap Reni kayak bisa mencoba untuk percaya lagi lah gitu ya. Maksudnya bisa mulai pelan-pelan gitu untuk percaya ke teman, untuk memberikan tanggung jawab gitu. Pelan-pelan gitu. Oke. Kira-kira ada nggak aktivitas bareng teman atau orang lain yang bikin kamu merasa lebih nyaman? Nyaman untuk di sekitarnya, di sekeliling teman kamu itu? Aktivitas yang buatnya saya nyaman itu yang tidak terlalu serius, misalnya lagi nongkrong terus ngobrol topik yang tidak begitu berat, terus saling bertukar cerita, itu menurut saya bisa menciptakan situasi yang menyenangkan dan bisa membuat suasana hati saya membaik juga. Jadi saya tidak kepikiran dengan hal-hal yang kepercayaan, trust isu dan sebagainya. Untuk pertemanan saat ini apakah kayak bikin kamu membuka diri kamu gitu untuk percaya gitu, positif lah bisa dibilang untuk sekarang ini? Alhamdulillah untuk pertemanan yang sekarang sangat positif. Saya baru kali ini punya teman yang benar-benar suportif dan juga bisa diajak kerjasama. Jadi saya benar-benar bersyukur bisa bertemu dan kenal dengan mereka. Dan saya juga tidak ragu untuk meminta tolong karena semuanya bisa saling support dan membantu. Bagus ya. Akhir-akhir ini ada tugas kelompok nggak nih dari perkuliahan kamu? Apakah ada perubahan setelah terakhir kita ngobrol? Ada. Jadi untuk tugas kelompok itu saya sudah berani untuk mempercayakan teman saya untuk membantu kita sama-sama mencari jurnal.
dan ternyata teman saya juga mampu. Jadi pikiran-pikiran negatif saya perlahan sudah menghilang soal saya tidak bisa percaya kepada orang lain. Tapi kamu kayak apa ya, mengarahkan gitu nggak, maksudnya biar sesuai sama apa yang kamu mau dan nggak bekerja 2 kali juga. Jadi kayak kamu minta tolong cuma apa ya, konsep sama pemikiran kamu itu sesuai konsep sama pemikiran kamu gitu. Iya kayak gitu. Iya, oh iya. Berarti kayak misalkan kamu tolong ini tapi ada rinciannya gitu ya, biar nggak miskom dan lain-lain gitu. Saya selalu ini sih, kalau minta tolong rinci sekali gitu. Terus kalau misalnya dia masih ada pertanyaan boleh, jadi supaya tidak ada miskom sama sekali. Oke, bagus. Tadi kan di apa, kamu cenderung menahan diri kan untuk kayak nggak mengungkapkan apa yang kamu rasain, entah itu sedih atau itu kepada orang-orang di sekitar kamu gitu kan. Nah, kalau kamu ada masalah, biasanya kamu nanggepinnya gimana sekarang? Semisal ada masalah yang benar-benar bikin saya down, biasanya lari ke sosial media, itu ke akun yang di private dimana gak ada orang yang bisa lihat. Itu saya gunakan sebagai buku harian dan saya mengungkapkan perasaan saya, dan mungkin saya juga menyisipkan kata-kata kasar yang selama ini saya tidak pernah lontarkan secara langsung, secara lisan, karena saya takut menyakiti hati orang lain. Jadi lebih baik langsung saja melalui ketikan gitu. Dan ketika sudah melakukan hal tersebut, bisa berkuranglah pikiran-pikiran negatifnya. Ya berarti kamu punya apa ya, tempat ya untuk kamu mengekspresikan diri kamu yang mungkin nggak bisa ditunjukkan ke orang lain, tapi kamu bisa kayak meluapkan gitu lah ya, agar nggak terjadi ke orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Apa yang bikin kamu ngerasa susah buat ngungkapin perasaan kamu? Pernah nggak kamu mencoba untuk ngungkapin perasaan kamu dengan orang lain? Untuk apa yang bikin kamu ngerasa susah ngungkapin perasaan kamu? Pernah nggak kamu coba untuk ngungkapin perasaan kamu dengan cara yang lebih tenang? Lebih tenang? Kalau benar-benar perasaan yang lebih tenang sampai ke intim banget, rasanya agak sulit ya, karena itu biasanya saya jadi dibarengin merasa emosional dan berujung menangis, karena saya lebih sering menahannya, karena saya pikir setiap orang punya masalah gitu. Jadi untuk apa saya juga menceritakan masalah saya, karena setiap orang pasti punya pikiran dan masalah sendiri, dan ketika saya mengungkapkan perasaan, saya takut menambah beban untuk orang tersebut. Tapi kamu punya teman atau sahabat yang bisa sharing gitu buat kamu cerita? Saya punya, tapi aku juga sedikit merasa bersalah, karena setiap aku datang ke teman itu benar-benar lagi down, yang kayak benar-benar tiba-tiba merasa hampa gitu. Jadi dia kayak harus bertanggung jawab penuh, tapi sebenarnya nggak sering-sering banget, mungkin setahun bisa 2 kali gitu. Ya benar-benar down sampai rasanya buat dicurhatin ke akun privat itu rasanya kurang. Kamu kalau emosi biasanya gimana? Emosi sedih, Marah? Kalau ketika marah biasanya aku teriak sih. Teriak tapi di kamar gitu. Di kamar tutup pintu, terus kayak teriak kenceng, dan sebisa mungkin gak ada orang di rumah karena takut dikira kenapa, kesurupan atau apa. Kamu kalau lagi emosi kayak gitu pernah nggak kayak gitu, kayak iya sampai sesak napas pernah. Kayak untuk meredamkan emosinya, ya kan tadi kamu bilang dengan teriak gitu lah ya, untuk meluapkan emosi kamu. Oke. Selanjutnya itu di hubungan kamu nih. Sekarang kamu coba untuk pelan-pelan membuka diri kamu lagi atau enggak? Hubungan pertemanan atau Setelah
kecintaan kamu yang itu, apakah kamu membuka diri lagi sekarang ini atau enggak? Untuk saat ini tidak, karena ada kesibukan dan saya takut untuk mengecewakan atau tidak dapat menjadi pasangan yang baik untuk pacar tersebut. Dan untuk mengobati hopeless romantic, aku biasanya baca komik genre romantis. Jadi aku cukup bayangin jadi penonton. Kalau misalnya aku yang pacaran kadang nggak sesuai dengan yang ada di komik tersebut, dan takut ngerasa nggak jadi pasangan yang karena saking sesuai sibuknya. ekspektasi. Yang di sesi konseling sebelumnya kan aku pernah cerita punya HTS, nah itu udah lost contact karena karena kesibukannya berbeda. Untuk yang pasangan saya dia lumayan banyak waktu luang, sedangkan saya sibuk, dan pasangan saya merasa saya tidak sayang lagi dengan dia, dan karena saya lelah juga untuk menanggapi dia, akhirnya yaudah putus aja, takutnya malah nambah beban. Berarti sekarang lebih fokus sama ya kegiatan-kegiatan kamu yang tadi kamu bilang kamu lagi ada masuk organisasi, terus kayak ya fokus-fokus sama tugas-tugas kuliah gitu lah ya. Biar enggak biar enggak melenceng, maksudnya biar kamu enggak menyakiti perasaan orang lain yang mungkin ya. Dan ketika aku berhubungan itu kadang bisa jadi bulol gitu, dan takut merusak produktivitas kuliah dan organisasi. Oke. Udah lumayan banyak juga ya yang kamu ceritain ini tadi. Udah banyak yang kamu ceritain, dan rasanya kamu tuh udah berusaha untuk lebih terbuka lagi sama lingkungan sekitar kamu. Bagus untuk mulai pikir gimana caranya untuk ngeluarin perasaan-perasaan yang kamu simpen di sosial media kamu yang private itu ya. Terus meskipun kamu ada trust issue tadi pada pasangan, entah itu atau ke teman atau situ, yang bikin kamu susah percaya sama mereka, tapi kamu udah mulai bisa mulai hal-hal kecil untuk mulai percaya lagi kepada, maksudnya mulai ngasih kepercayaan kepada orang lain gitu. Terus coba kamu mulai ngobrol-ngobrol ringan gitu sama teman-teman kamu, atau curhat tentang hal-hal yang mungkin kamu pendem gitu kepada teman-teman kamu, yang nggak terlalu pribadi ya yang nggak terlalu pribadi gitu. Terus pengalaman yang udah kamu ceritain tadi itu mungkin bikin kamu ragu sama takut untuk percaya orang lain dengan orang lain. Nah itu tuh sebenarnya wajar aja, tapi nggak semua orang akan mengecewakan kayak gitu. Terus ada teman atau orang yang bisa dipercaya untuk mendengarkan kamu tanpa menghakimi kamu atau menyalahgunakan kepercayaan kamu. Terus kamu bisa mulai memilih orang yang tepat untuk kamu jadiin kayak tempat untuk masa-masa sulit kamu atau ya gitu aja. Oke, gimana, masih ada yang mau kamu ceritain? Untuk saat ini cukup sekian. Ya, tentang penyesalan yang kamu alami mungkin bisa jadi pembelajaran kamu untuk berhati-hati mengambil keputusan di depannya gitu ya. Oke, karena sesi konseling kita ini adalah yang terakhir,
Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau feedback yang bisa kamu berikan tentang konseling ini. Apa yang udah kamu pelajari tentang diri kamu sendiri selama proses konseling ini? Dalam sesi konseling ini aku belajar untuk mencoba mempercayai orang lain, dan juga daripada larut dalam penyesalan lebih baik menggunakan pengalaman tersebut untuk introspeksi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Gimana kamu untuk merencanakan dan mempertahankan hal-hal yang positif, perubahan positif yang udah terjadi sama kamu setelah konseling kemarin dan sekarang? Untuk mempertahankan hal yang positif tersebut, saya mencoba untuk mengingat hal-hal yang baik ketika saya mencoba untuk berubah. Misalnya perasaan senang ketika mengetahui bahwa ada orang yang bersedia membantu saya dan kita bisa saling membantu dan saling support satu sama lain. Saya mencoba mengingat perasaan itu dan mendorong saya untuk lebih mempercayai orang lain. Oke. Ada nggak hal khusus yang ingin kamu lanjutkan sesudah selesai konseling ini? Rencana aku harap aku bisa lebih jujur terhadap perasaan diri sendiri. Oke. Gimana perasaan kamu tentang konseling ini secara keseluruhan? Apakah ada saran untuk peningkatan saya? Untuk saran, mungkin setiap habis saya cerita, Mbak Tianya ini bisa coba merangkum hasil jawaban saya. Tapi untuk overall bagus karena sudah terstruktur sekali. Baik, terima kasih. Itu bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Oke, apa yang kamu harapkan untuk jangka panjang sesudah konseling ini selesai? Untuk jangka panjang, semoga aku bisa lebih percaya dengan orang lain, aku bisa bekerja sama dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, bisa saling bantu. Saya bisa jujur kepada diri sendiri dan menjadikan pengalaman yang kurang menyenangkan sebagai pembelajaran, supaya nanti di masa yang akan datang saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Semoga setelah konseling ini kamu bisa jadi orang yang lebih positif, terus lebih baik lagi. Semoga hal-hal yang terjadi di masa lalu bisa kamu lupakan dan bisa terobati. Ya, oke, terima kasih ya untuk waktunya, udah mau cerita-cerita. Iya. Oke, terima kasih Reni. Terima kasih masukannya.